Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Sanders, mahasiswa Unika, jurusan akuntansi kelas akuntansi 2 dengan NIM 21G10063. Di mata kuliah pendidikan kali ini saya akan mereaction video yang telah diberikan oleh Pak Gregorius. Saya ucapkan selamat malam karena saya membuat video ini pada malam hari. Untuk memulai pembahasan pertama kali ini, kita akan membahas tentang manusia. Manusia meninggal perlu persiapan mulai hidup saat ini. Usahakan hidup yang harmonis, hidup yang penuh kasih, tidak ada dendam, tidak ada musuhan, tidak ada iri hati. Itu bisa membuat meninggal dengan harmonis, dalam arti siap dipanggil Tuhan. Orang-orang yang tidak siap dipanggil Tuhan, yang masih ada dendam di dalam hatinya, akan merasakan siksa terlebih dahulu atau berada di alam yang tidak terlihat sebelum dimasukkan ke dalam surga. Mereka tidak akan tenang seperti itu. Orang yang sudah meninggal itu tidak dapat lagi mengambil keputusan. Semuanya tergantung dari kasih Tuhan dan tergantung juga dari doa dari orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Doa-doa orang yang beriman akan didengarkan oleh Tuhan. Di agama saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tips persiapan menghadapi kematian. Satu adalah hidup dengan kasih, jauhi dendam, iri hati, dengki, dan lain-lain. Jangan terkait dengan hal duniawi. Semua yang kita lakukan di dunia ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jangan ada pamrih pribadi. Jangan pernah kita berdoa pada selain Tuhan, karena berdoa kepada selain Tuhan itu akan menyebabkan keterikatan musyrik, keterikatan terhadap yang dimintai, entah itu makhluk dari bangsa manapun. Selanjutnya, doa yang bisa menyembuhkan. Doa yang bisa menyembuhkan adalah doa yang berasal dari hati kita masing-masing, doa yang ikhlas dari hati. Selanjutnya, mengapa ada arwah yang mengganggu manusia? Itu adalah arwah-arwah yang belum dapat tempat dan jalan. Mereka mencari perhatian, menyapa. Kita tidak perlu takut, dan mereka mungkin hanya diminta didoakan agar mereka tenang. Jika tidak diganggu, mereka juga tidak akan mengganggu. Selanjutnya, apakah santet itu? Santet itu orang yang mungkin bisa berkomunikasi dengan bangsa dari alam lain, namun dipersalahgunakan. Orang yang emosionalnya tinggi akan mudah terkena santet karena setengah sadar. Cara agar kita tidak mudah terkena santet adalah rajin berdoa, hidup tenang, hidup penuh kasih, tidak ada iri, dengki, dan lain-lain. Kesimpulan, jalan terang menghadapi kematian yang harmonis adalah satu, perlu kesadaran kita tidak perlu takut akan kematian. Yang kedua, bagaimana cara mempersiapkan kematian? Kematian itu bukan akhir, tapi kematian itu adalah awal pintu masuk ke alam lain. Yang ketiga, hidup dengan harmonis, baik tanpa dendam, iri hati, dan lain-lain. Jangan terikat dengan apapun yang ada di duniawi ini, dalam bentuk apapun. Yang kelima, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal agar diampuni dosa-dosanya. Jadi kita jangan sampai ada iri hati, dengki. Kita jangan selalu mendewakan duniawi, yang kita ingat duniawi, tapi kita tidak mengingat tentang akhirat. Itu adalah kesalahan yang itu akan membuat kita takut akan kematian. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kutipan salah satu hadis dari agama saya mengenai apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kematian. Yang pertama adalah kenali Tuhanmu. Semua makhluk hidup dan alam semesta berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, pastinya seseorang muslim dapat mulai memiliki hubungan yang lebih baik dengannya. Pada akhirnya, ini membantu seseorang menerima situasi apapun dengan sering mengingatnya melalui zikir. Kesulitan dan masalah dapat menjadi jauh dari kita dan memungkinkan kita
untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi semuanya itu ada hikmahnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi seperti ini. Saya akan membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Jika kita menginginkan sesuatu, berdoa adalah cara terbaik. Ketika Anda ingin merasa bahagia, Anda ingin merasa bebas daripada kesulitan dan mengalami kepuasan dalam hidup Anda, jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua yang Anda dapatkan itu berkat Allah Subhanahu wa taala, baik sesuatu kecil maupun yang besar. Allah Subhanahu wa taala yang dapat mewujudkannya. Berdoalah dengan tulus, terutama pada waktu-waktu penerimaan doa, seperti pada sepertiga malam terakhir dan antara asar dan maghrib pada hari Jumat. Yang ketiga, berbuat kebaikan. Habiskan waktumu untuk melakukan perbuatan baik. Untuk apa? Karena tindakan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala akan menuntun Anda dan kita semua untuk memiliki iman yang lebih kuat lagi. Hubungan ini akan membantu meringankan Anda dari kesulitan, dari ketakutan yang sedang Anda hadapi. Banyak hal yang termasuk perbuatan baik. Bisa ibadah langsung seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran guna meningkatkan amalan Anda. Bisa juga Anda luangkan waktu bersama keluarga, menjadi sukarelawan, membantu sesama, dan bersedekah. Ingatlah untuk menjaga niat Anda karena Allah, dan insya Allah Anda akan diberi pahala yang sesuai. Jangan kita melakukan sesuatu perbuatan itu hanya untuk dipandang manusia yang lain. Itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Untuk apa kita melakukan suatu perbuatan hanya karena didasari ingin dikagumi oleh orang lain? Itu tidak baik. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab, yaitu dia mendengar Rasulullah SAW berkata, pahala perbuatan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai yang diinginkannya. Jadi siapapun yang hijrahnya untuk keuntungan duniawi atau untuk dinikahi wanita, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Sahih Al-Bukhari. Yang selanjutnya keempat adalah cari pengampunan. Terkadang kesedihan kita berasal dari pikiran masa lalu. Kita melakukan hal-hal yang tidak kita banggakan, dan terkadang hal ini dapat menghantui kita atau kita jadi terbayang-bayang gitu. Pertama, kita harus berusaha untuk tidak mengingat kejadian itu lagi. Sebaliknya, kita harus menghabiskan waktu kita dengan berdoa, meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk kita memperbaiki dosa dan kesalahan kita di masa lalu, bukan untuk menyiksa diri sendiri yang dilakukan sejak awal. Diriwayatkan Abdullah ibnu Umar, kami menghitung Rasulullah SAW akan mengatakan 100 kali selama pertemuan, Tuhanku, maafkan aku dan maafkan aku. Engkau adalah yang maha pengampun dan pemaaf. Sunan Abi Dawud 1516. Jadi jangan membuat kesalahan kita di masa lalu itu jadi menghantui kita, jadi mengganjal kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Terkadang kita di pikiran itu terbayang-bayang, wah ada bisikan setan seperti itu yang masuk bahwa wah kamu tuh tidak baik, kamu udah melakukan dosa, udah nggak usah berbuat baik, nggak usah berbuat baik, nggak usah mencari pahala seperti itu. Jangan jadikan itu sebagai hal yang mengganjal di hati kalian.
buang pikiran seperti itu, berdoa meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan insya Allah Allah akan pasti akan mengampuni dimana kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya adalah selalu ingat itu bisa menjadi buruk apapun situasinya yang Anda alami saat ini. Ingatlah itu selalu bisa lebih buruk. Banyak sekali berita yang menunjukkan orang-orang dalam kesulitan. Meskipun kesulitan, kita mungkin sangat mempengaruhi kita dengan melihat orang lain dan menghargai kita tidak berada dalam situasi itu. Kita dapat menemukan kedamaian dalam hidup yang kita miliki. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, itu adalah saran saya pribadi, dan jika ada kelebihan itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Stanley Sanders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.